Sekarang kita akan masuk ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya kejadian B jika diketahui suatu kejadian A dan kita lambangkan dengan P, B garis A. Ini berarti peluang terjadinya kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Jadi kalau P, A, B tinggal dibalik. Jadi itu adalah peluang terjadinya kejadian A jika diketahui B telah terjadi. Nah, lambang P, B garis A ini dibaca peluang terjadinya B jika A telah terjadi, atau bisa juga dibilang lebih singkat peluang B jika A diketahui. Peluang bersyarat B jika A diketahui itu dinotasikan dengan P, B garis A didefinisikan sebagai P, B garis A sama dengan peluang dari A iris B, irisan A dengan B, dibagi peluang A. Jika peluang A itu lebih besar dari 0. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan ruang contoh S terdiri atas populasi sarjana di suatu kota, akan dikategorikan populasi ini menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta status pekerjaannya bekerja dan menganggur. Nah, di tabel ini sudah ada masing-masing banyaknya populasi di masing-masing jenis kelamin dan jenis status pekerjaan ya. Nah, misalkan kita akan mengambil secara acak seorang di antara populasi ini dan akan ditugaskan untuk mempublikasikan pentingnya didirikan industri-industri baru di kota tersebut. Nah, sekarang perhatikan kejadian-kejadian berikut. Misalkan M itu seseorang yang terpilih itu adalah laki-laki, kemudian E itu adalah seseorang yang terpilih tersebut telah bekerja. Nah, dengan menggunakan ruang contoh yang dipersempit, E, jadi ruang contohnya bukan S lagi, tapi sudah dipersempit oleh E, kita peroleh PM garis E, atau peluang bersyarat M jika diketahui E. Itu sama dengan 460, M kan yang terpilih laki-laki. Kita lihat di sini laki-laki adalah 460 dan ada syaratnya jika diketahui E, jika dia diketahui itu yang telah bekerja, jadinya laki-laki yang telah bekerja itu 460, kemudian total ruang contoh yang dipersempit E, berarti total semuanya yang sudah bekerja itu adalah 460 ditambah 140 yaitu 600 ya, berarti 460 per 600 sama dengan 23/30. Nah, sekarang kita menggunakan cara lain. Misalkan kita notasikan NA ini adalah banyaknya unsur atau banyaknya anggota di himpunan A. Nah, dengan menggunakan notasi ini kita dapat tuliskan peluang M jika diketahui E itu sama dengan banyaknya unsur di himpunan E irisan M dibagi banyaknya unsur E. Itu sama dengan banyaknya unsur E iris M dibagi banyaknya unsur dari ruang contoh, kemudian dibagi banyaknya unsur di E dibagi banyaknya unsur di ruang contoh. Nah, ini N E iris M per NS itu kan sama dengan peluang E iris M ya. Kemudian NE dibagi NS itu sama dengan peluang E. Nah, ingat rumus peluang ya. Nah, jadi P, M, P peluang M jika diketahui E itu sama dengan peluang E iris M dibagi peluang E. Nah, ini seperti di definisi ya rumusnya. Nah, sedangkan ini kita peroleh dengan menggunakan rumus yang ini yang kita pakai untuk mendapatkan peluang M jika diketahui E yang ini. Jadi dengan ini kita ternyata bisa memperoleh hasil yang sama dengan P peluang E iris M dibagi peluang E. Nah, sekarang kita akan hitung peluang E iris M dan peluang E berdasarkan ruang contoh S-nya.
Berarti peluang E itu adalah 600 dibagi 900. Kita lihat E itu adalah yang bekerja. Total yang bekerja kan 600. Kemudian total semuanya populasi ini kan ada 900. Maka di sini 600 dibagi 900 atau 2/3. Dan peluang E iris M atau peluang yang bekerja dan peluang yang terambil itu laki-laki. Berarti bekerja dan laki-laki berarti 460. Maka di sini 460. Ruang contohnya adalah S atau keseluruhan itu 900. 460 per 900 atau 23/45. Nah, sekarang kita bisa mencari peluang M jika diketahui E adalah peluang E iris M dibagi peluang E, yaitu 23/45 dibagi 2/3. Sama dengan 23/30. Sama hasilnya seperti yang ini, ya. Jadi untuk memperoleh peluang M jika diketahui E, itu kita bisa menggunakan rumus peluang E iris M dibagi peluang E. Ya. Sekarang kita lihat contoh kedua. Peluang suatu penerbangan reguler berangkat tepat pada waktunya adalah PD. Itu sama dengan 0,83. Kemudian peluang penerbangan itu mendarat tepat waktu adalah PA, 0,92. Dan peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat. Jadi berangkat dan mendaratnya tepat waktu, yaitu PD iris A. Itu sama dengan 0,78. Yang ditanyakan adalah hitunglah peluang bahwa suatu pesawat pada penerbangan itu, yang pertama A mendarat tepat waktu jika diketahui bahwa pesawat itu berangkat tepat waktu, dan B berangkat tepat waktu jika diketahui bahwa pesawat itu mendarat tepat waktu. Oke. Jadi yang A mendarat tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu. B berangkat tepat waktu jika diketahui pesawat mendarat tepat waktu. Oke, sekarang kita coba jawab yang A dulu, yaitu peluang pesawat mendarat tepat waktu jika diketahui bahwa pesawat itu berangkat tepat waktu. Atau peluang A jika diketahui D. Jadi sama dengan peluang A jika diketahui D adalah peluang A iris D dibagi peluang D. Peluang A iris D itu sama dengan peluang D iris A ya, sama dengan 0,78. Kemudian peluang D adalah 0,83. Jadi diperolehlah 0,94. Sekarang dibalik, peluang bahwa pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui pesawat itu mendarat tepat waktu, atau P peluang D jika diketahui A. Dibalik, jadi ini adalah peluang D iris A dibagi peluang A. Peluang D iris A adalah 0,78 sama dengan peluang A iris D. Kemudian peluang A itu adalah 0,92 ya. Berarti 0,78 dibagi 0,92 sama dengan 0,85. Jadi ternyata berbeda ya jika dibalik dia yang mana yang menjadi syaratnya. Nah, sekarang dua kejadian A dan B dikatakan bebas atau saling lepas jika peluang B jika diketahui A itu sama dengan PB. Atau peluang A jika diketahui B itu sama dengan PA. Jadi, jika salah satu ini terpenuhi, maka A dan B itu dikatakan bebas atau saling lepas. Jika kedua hal ini tidak dipenuhi, maka A dan B itu dikatakan tidak bebas. Contoh, percobaan pengambilan dua kartu berturut-turut dengan pengembalian. Perhatikan dua kejadian berikut. A, kartu pertama sebuah ace. B, kartu kedua sebuah sekop. Ini dengan pengembalian ya. Perlu digarisbawahi. Karena kartu pertama diambil kemudian dikembalikan, maka ruang contoh pengambilan pertama dan kedua itu tetap sama karena dikembalikan ya. Beda hal lagi kalau misalkan tanpa pengembalian. Berarti kalau diambil kartu pertama, otomatis di kartu kedua ruang contohnya menjadi hanya 51 karena sudah diambil di kartu pertama. Tapi karena dikembalikan, otomatis ruang contoh di pengambilan kedua juga tetap 52 kartu. Dan ibarati 52 kartu mempunyai 4 ace dan 13 sekop. Jadi peluang B jika diketahui A, jadi peluang kartu kedua sebuah sekop jika kartu pertama adalah sebuah ace adalah, karena dikembalikan berarti tetap 13 peluang terambil sekop itu per 52 ruang contohnya. Dan peluang B atau peluang kartu kedua sebuah sekop tanpa ada embel-embel
jika diketahui kartu pertama S adalah juga 13/52. Nah, jadi karena peluang B jika diketahui A itu sama dengan peluang B, maka kejadian A dan B itu saling lepas atau saling bebas, ya. Selanjutnya adalah kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan, jika dalam suatu percobaan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus, maka peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B jika diketahui A. Peluang B, peluang bersyarat, ya. Sedangkan kalau kaidah penggandaan khusus, jika dua kejadian A dan B itu saling bebas, maka, jadi ini ada syaratnya, dia saling bebas. Jadi peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadinya tidak perlu peluang bersyarat di belakangnya. Jadi peluang A kali peluang B. Contoh, misalkan terdapat sebuah kotak berisi 20 sekering yang 5 diantaranya rusak. Bila 2 sekering diambil secara acak dan tanpa pengembalian, oke. Berapa peluang sekering yang terambil keduanya rusak? Jadi kita memisalkan pertama, A kejadian bahwa sekering pertama rusak dan B kejadian bahwa sekering kedua rusak. Nah, jadi pertama diperoleh PA, peluang kejadian sebuah sekering rusak. Nah, sekering yang rusak kan ada 5, berarti 5 dibagi ruang contohnya atau himpunan semestanya itu 20. 5/20 sama dengan 1/4. Dan karena ini percobaan dilakukan tanpa pengembalian, maka untuk peluang B dengan jika diketahui A, itu kan karena sudah diambil, otomatis sisanya yang rusak adalah 4. Ya. Kemudian dan sisa himpunan semestanya adalah 19. Jadinya peluang B jika diketahui A adalah 4/19. Ini karena percobaannya tanpa pengembalian, ya. Nah, dengan demikian peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B jika diketahui A, yaitu 1/4 dikali 4/9 sama dengan 1/19. Nah, ini adalah jadi peluang sekering yang terambil keduanya rusak atau A iris B itu adalah 1/19. Selanjutnya, sebuah kota kecil memiliki satu mobil pemadam kebakaran dan satu mobil ambulans. Peluang mobil pemadam kebakaran itu tersedia saat diperlukan adalah 0,98 dan peluang mobil ambulans tersedia pada saat diperlukan adalah 0,92. Nah, dalam hal terjadi kecelakaan akibat kebakaran, otomatis dia butuh ambulans dan butuh mobil pemadam kebakaran, ya. Jadi hitunglah peluang mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran itu keduanya tersedia dan siap digunakan. Jadi kita misalkan dulu A itu mobil pemadam kebakaran siap digunakan dan B mobil ambulans siap digunakan. Diperoleh yang ditanyakan peluang mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran itu keduanya tersedia dan siap digunakan, berarti peluang A iris B. Nah, ini karena dia tidak ada kaitannya antara mobil pemadam kebakaran dan ambulans, berarti dia saling bebas. Maka peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B, tinggal dikalikan biasa, yaitu 0,98 dikali 0,92 sama dengan 0,9016. Berarti ini adalah peluang mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran, keduanya tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya adalah kaidah penggandaan umum. Jika dalam suatu percobaan kejadian-kejadian A1, A2 sampai AK dapat terjadi, maka peluang A1 iris A2 sampai iris AK itu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 jika diketahui A1. Kemudian dikali peluang A3 jika diketahui A1 iris A2. Sampai peluang AK jika diketahui A1 iris A2 iris sampai iris AK-1. Nah, jika kejadian A1 sampai AK ini bebas, maka tidak perlu ada peluang bersyarat ini, cukup tinggal dikalikan biasa. Peluang A1 dikali peluang A2 dikali peluang A3 sampai dikali peluang AK. Kita langsung masuk ke contoh. 3 kartu diambil berturut-turut dan tanpa pengembalian, ya. Berapa peluang bahwa kartu yang terambil pertama adalah es merah, kemudian kartu yang kedua adalah 10 atau jack, dan yang ketiga adalah kartunya lebih besar dari 3 tetapi kurang dari 7.
Nah, kita misalkan terlebih dahulu seperti biasa, A1 itu kartu pertama es merah, A2 kartu kedua 10 atau Jack, dan A3